suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, kita mulai. Oke. Jadi hari ini kita membahas tentang formal, ya. Kenapa pentingnya permasalahan ini? Karena kita tahu bahwa syarat sahnya suatu perbuatan hukum itu tidak hanya memenuhi syarat material saja, tapi juga harus memenuhi syarat formal, ya. Jadi itu yang penting. Jadi kalau syarat material itu misalnya kecakapan, batas umur, terus izin orang tua kalau mau kawin, ya. Seperti itu, sebab yang halal, itu syarat-syarat material. Itu tidak dipenuhi, perbuatan hukum itu menjadi tidak sah. Namun, kalian juga harus ingat bahwa perbuatan hukum selain harus memenuhi syarat-syarat material, juga harus memenuhi syarat formil atau formalitas. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kok ribet ya? Nah, kalau syarat material, saudara, itu kalian mungkin sudah belajar di mata kuliah hukum perdata sebelum ini. Itu adalah untuk kepentingan para pihaknya, ya kan? Kalau anak masih di bawah umur atau orang itu gila, ya itu untuk melindungi para pihaknya supaya tidak disalahgunakan. Mereka tiba-tiba terikat kontrak padahal mereka masih di bawah umur, begitu kan? Jadi harus itu dipenuhi syarat material. Tapi tadi Bu Afifah juga bilang ada syarat formal yang dipenuhi. Kayaknya ribet ya syarat formal itu kan? Misalnya apa syarat formal itu? Ada persyaratan, harus ada syarat, misalnya ya, sesuai undang-undang kalau syarat formal itu. Sebuah kontrak harus dalam bentuk otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus tertulis, harus ada saksi, harus diumumkan, misalnya perkawinan ya, harus didaftarkan, harus ditulis dalam bahasa tertentu, itu adalah syarat formal. Memang terkesan akhirnya ribet. Tapi saya perlu ingatkan, kita semua tahu, guna dari syarat formal, itu adalah untuk kepentingan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan itu, kalau sudah terpenuhi syarat formalnya, berarti tidak hanya mengikat untuk para pihak dalam perbuatan hukum tadi, tapi juga mengikat untuk pihak ketiga. Saya beri contoh. Banyak sekarang model perkawinan atas nama cinta, ya. Jadi sudah memenuhi syarat material. Sudah dewasa. Syarat materialnya ijab kabul, ada ijab kabul apalagi kalau Islam ya, kalau pasutrinya Islam, mas kawin, ya memenuhi syarat agama, terpenuhi semua. Tapi tidak memenuhi syarat formal seperti didaftarkan, diumumkan, yaitu kalau kita singgung namanya kawin siri itu loh. Terus orang-orang argu ini sah-sah. Kita hidup di negara hukum. Jadi kenapa perkawinan yang seperti itu tidak dianggap sah walaupun materialnya terpenuhi, tapi formalnya tidak terpenuhi sehingga tidak dianggap sah? Karena apa? Perkawinan seperti itu hanya mengikat para pihaknya saja. Si suami istri yang kawin siri itu.
tapi tidak akan mengikat pihak ketiga. Saya beri contoh. Konsekuensi kalau suatu perbuatan hukum tidak memenuhi syarat formal. Misalnya, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat formalitas, apa yang terjadi? Ya minta maaf, anak itu akan dianggap anak yang lahir dari di luar perkawinan. Sehingga anak itu nanti satu, kesulitan memperoleh akta, ya kan? Aktanya dapat, tapi hanya nama ibunya. Pihak Adminduk, apa Adminduk? Kantor Administrasi dan Kependudukan, atau dulu namanya Kantor Catatan Sipil, tidak akan mengeluarkan. Jadi namanya akta kelahiran itu hanya nama ibunya. Nah, kalau anak itu nanti misalnya menuntut warisan atau ya hak-hak paling gampang, mendaftar sekolah. Banyak sekolah menolak. Oh maaf ya, ini bapaknya nggak jelas. Nah, ngerti ya maksud saya ya? Terus habis itu kalau bapaknya jadi karyawan atau pegawai negeri sipil misalnya, kan ada tunjangan keluarga. Ya misalnya itu anak yang dilahirkan dari seorang dosen FHUB yang menikah siri. Ya kantor FHUB bilang maaf kami tidak bisa memberikan tunjangan anak kepada anak yang lahir tapi dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat formal. Jadi yang saya sebut, jadi ya demikian tidak hanya perkawinan, kontrak tidak memenuhi syarat formal karena misalnya undang-undang mensyaratkan bahwa kontrak tertentu misalnya terkait dengan benda tetap atau fidusia, ya kan? Itu kan harus ada undang-undang mensyaratkan dibuat dengan akta otentik. Jadi walaupun memenuhi syarat material, itu tadi ada kecakapan, ada macam-macam. Tapi tidak mengikat pihak ketiga karena kontrak tadi tidak memenuhi syarat formil. Jadi mau dipaksakan berlakunya pihak ketiga itu siapa? Misalnya pengadilan, ya kan? Atau ya pebisnis lain. Bilang, oh sorry, ini nggak ada hubungan, itu hanya urusanmu, urusan orang yang membuat kontrak itu. Tapi tidak bisa melibatkan kita. Sehingga pengadilan pun ya akan menolak untuk mengeksekusi misalnya. Lah apa bisa formalitas itu dibuat kemudian? Ya bisa saja. Makanya perkawinan siri misalnya, kemudian dilegalkan. Itu ya bisa, tapi kan akhirnya bekerja double. Lah selama belum diformalkan itu bagaimana nasib anak misalnya? Bagaimana kekuatan hukum kontrak tadi terhadap pihak ketiga? Kan itu buang waktu. Time is money, ya kan? Hal-hal seperti ini itu kita perhatikan, kelihatan memang ribet. Jadi itu hari ini kita berbicara tentang syarat formil. Jadi memenuhi material dan memenuhi syarat formil. Terus hukum apa Bu yang harus kita patuhi? Kan kita sudah paham kalau untuk syarat material biasanya terkait kecakapan seperti gitu ya, kecakapan dan macam-macam itulah material itu kan kita ingat awal-awal kuliah digunakan prinsip nasionalitas. Jadi hukum yang mengatur material, syarat material itu mengikuti hukum nasional para pihak. Tentang umur mau kawin, ya, izin orang tua, tergantung hukum nasional, prinsip nasionalitas, ya, hukum nasional para pihaknya, begitu. Nah, untuk syarat formil berbeda, mengikuti hukum apa? Ini ada di pasal 18. Algemeen bepalingen.
formalitas dari tiap perbuatan hukum diatur menurut hukum negara atau tempat di mana perbuatan hukum tersebut dilakukan. Ini prinsip universal hakikatnya. Kok ada tulisan internet connection saya unstable? Sebentar, saya stop video saya. Oke, suara saya tetap bisa didengar ya, saudara? Oke. Ya. Sampai stabil lagi nanti saya hidupkan video saya. Oke. Baik, saya teruskan tanpa video dulu. Jadi, prinsip locus regit actum, ya, saudara. Itu artinya bahasa Latin, locus itu tempat, regit itu hukum, actum itu perbuatan. Jadi hukum yang mengatur syarat formil suatu perbuatan adalah hukum tempat atau negara di mana perbuatan itu dilakukan. Prinsip ini hakikatnya universal. Hampir semua negara di dunia sama. Untuk syarat formil itu biasanya menggunakan aturan hukum di negara atau tempat di mana perbuatan dilakukan. Apa saja sih formil itu? Yang seperti tadi saya sudah tunjukkan ini. Itu biasanya mengikuti hukum dari negara di mana perbuatan itu dilakukan. Sehingga kalau ada para pihak melakukan perkawinan, ya ini kan perbuatan hukum juga kan perkawinan, itu kita baca bersama-sama Undang-Undang Perkawinan nomor tahun 74. Ya. Jadi kalau ada 2 orang WNI kawin misalnya di Singapura atau Australia, itu biasanya banyak orang WNI kalau di luar negeri memilihnya menikah itu biasanya kalau tidak Singapura, Australia. Jadi apabila ada 2 orang WNI menikah di luar Indonesia, atau apabila ada perkawinan campuran yang dilakukan di luar Indonesia, maka perkawinan tersebut sah. 1, bila mana perkawinan itu dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan. Jadi di sini kita berbicara apa? Berbicara locus regit actum. Jadi untuk syarat formal perkawinan di luar negeri tadi bagi WNI harus mengikuti syarat formalitas yang ditentukan oleh hukum di negara di mana WNI tersebut menikah. Terus syarat selanjutnya, dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Berarti kita berbicara perkawinan itu harus memenuhi apa? Prinsip nasionalitas untuk syarat-syarat materialnya, yaitu untuk batas umur perkawinan, izin, syarat agama, gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk perbuatan hukum perkawinan harus 1, dipenuhi prinsip locus regit actum untuk syarat-syarat formalitasnya, dan untuk syarat materialnya dipenuhi prinsip nasionalitas, yaitu tidak boleh melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 74. Sebaliknya, untuk WNA yang menikah di Indonesia, sama. Ada peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018. Jadi, WNA yang melakukan perkawinan di Indonesia harus mencatatkan perkawinannya sesuai hukum Indonesia. Kira-kira di mana dicatatkan perkawinannya kalau hukum Indonesia? Kantor catatan sipil, ya, misalnya seperti itu. Berarti itu kita berbicara syarat formal. Jadi untuk WNA pun harus memenuhi formalitas perkawinan di Indonesia. Bagaimana itu didaftarkan, diumumkan, saksinya bagaimana. Nah,
locus regit actum. Selanjutnya, syarat selanjutnya, dan WNA tersebut memperoleh izin dari negara atau perwakilan negaranya yang ada di Indonesia. Biasanya kalau kita berbicara perwakilan itu adalah seperti kedutaan besar, ya, konsulat negara orang asing tersebut. Nah, di sini kalau kita berbicara izin dari negaranya, kita berbicara syarat material. Berarti WNA tersebut harus misalnya ya sudah memenuhi batas umur minimum untuk melakukan perkawinan menurut hukum nasional negaranya. Tidak sedang dalam ikatan pernikahan di negara asalnya, ya. Seperti itu. Tanpa itu terpenuhi, negara atau kedutaan besarnya tidak akan memberikan izin menikah di Indonesia. Jadi sekali lagi di sini kita bisa melihat bahwa terhadap WNA yang melakukan perkawinan di Indonesia juga sama, harus memenuhi prinsip locus regit actum dan prinsip nasionalitas. Terus next, perbuatan hukum selanjutnya, ya, yaitu wasiat. Wasiat bukan perbuatan hukum. Oke, jadi wasiat. Oke, kalau wasiat, prinsip pertama memang wasiat itu beda ya saudara dengan waris. Ingat ya, memang bagian dari hukum waris. Tapi kalau waris itu otomatis hak yang diberikan oleh undang-undang kepada semua ahli waris. Ya, ahli waris yang sah pasti akan mendapat porsi warisan. Itu sudah ditentukan. Baik itu ditentukan melalui undang-undang BW, kompilasi hukum Islam kalau yang meninggal itu beragama Islam dan seterusnya. Tapi wasiat itu berbeda. Kalau wasiat itu adalah si pewaris sebelum meninggal membuat testamen, ya kan, menunjuk bahwa orang-orang di luar ahli waris itu siapa saja yang akan memperoleh bagian dari warisannya nanti. Karena kan hakikatnya yang berhak memperoleh harta dari orang meninggal kan hanya ahli waris. Tapi diberi kemerdekaan juga oleh hukum bahwa orang itu misalnya, benar ini saya nggak bohong, di Perancis itu terjadi, Perancis itu kontroversial sekali. Jadi sebagian besar dari harta waris si orang Perancis ini diberikan ke siapa? Jangan kaget, ke kucingnya. Padahal kucing jelas bukan ahli waris. Mungkin dia memang musuhan dengan anak-anaknya atau gimana lah intinya. Jadi malah diberikan ke kucingnya, nggak masuk akal. Tapi itu terjadi. Untuk itu harus diberi surat wasiat. Itu contoh ekstrim ya, tapi itu real pernah terjadi. Jadi wasiat itu hakikatnya adalah si pewaris tadi memberikan sebagian warisannya kepada orang di luar ahli warisnya. Itu harus ada surat wasiat atau bahasa Inggrisnya testamen. Nah, saudara, prinsip yang pertama untuk membuat wasiat itu harus dibuat di negara di mana aset, ya, di mana aset, di mana aset yang diwasiatkan itu berada. Ya, jadi beberapa orang Indonesia yang super rich, kaya sekali, misalnya itu punya aset di Singapura, di Australia, begitu. Jadi kalau mau membuat wasiat terkait properti yang di Singapura atau di Australia, itu wasiatnya harus dibuat di sana juga, nggak boleh di Indonesia, untuk properti yang ada di Singapura maupun Australia. Itu ya syaratnya. Terus wasiat itu sama, harus memenuhi apa? Syarat material dan juga syarat formil, ya kan? Nah, di sini kita berbicara sudah diatur oleh BW. WNI yang berada di luar negeri tidak boleh membuat wasiat
selain dengan akta otentik. Ya, jadi WNI yang di Singapura tadi, yang punya properti di Singapura dan akan membuat wasiat untuk aset yang di Singapura tadi, harus membuat wasiatnya dengan akta otentik dan mengindahkan formalitas-formalitas yang berlaku di negara di tempat wasiat itu dibuat. Berarti kita berbicara apa? Locus regit actum. Jadi katakan di Singapura tadi, propertinya ada di Singapura. Terus si orang kaya ini membuat wasiatnya di Singapura. Jadi syarat formalnya harus memenuhi semua syarat di Singapura. Untuk membuat wasiat di Singapura itu gimana? Itu diikuti. Terus pertanyaannya, loh Bu, ini kan harus dengan akta otentik, padahal di Singapura itu nggak ada notaris kan? Kita tahu bahwa negara-negara common law itu jarang membuat, tidak digunakan notaris, tidak seperti di civil law countries, seperti Indonesia, Australia, Singapura itu hampir tidak, notaris itu jarang digunakan. Terus gimana nih Bu, kalau akta otentiknya harus dibuat, tapi di Singapura tidak ada notaris. Nah ini disebutkan lebih lanjut di pasal 1860, tidak menyebut bahwa akta otentik itu harus dibuat oleh notaris loh saudara. Ya. Jadi akta otentik itu artinya bukan akta yang dibuat notaris, tapi akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Jadi misalnya di Singapura tidak ada notaris, maka ya ikuti saja gimana sih aturan membuat wasiat kalau di Singapura. Nah, sepanjang Bu Afifah yang tahu, biasanya yang membuat adalah pejabat di kantor catatan sipil kalau di Singapura. Jadi di sini berarti wasiatnya adalah harus dibuat di kantor catatan sipil di Singapura. Jadi tidak harus dengan notaris, begitu. Intinya membuat wasiat di luar negeri harus mengikuti formalitas yang ada di negara tersebut. Terus berarti kita berbicara di sini untuk sahnya wasiat ya atau testamen yang dibuat WNI di luar negeri berarti satu harus memenuhi apa? Syarat formalitas di negara di mana dibuat wasiat tadi, ya, locus regit actum. Namun isinya, ini saya stop video, tidak stabil lagi. Nah, namun isi wasiatnya, apa sih isi wasiat itu? Misalnya yaitu tadi, berapa pembagiannya, ya? Siapa-siapa ahli orang yang boleh diberi wasiat. Nah, itu kan syarat material, jumlah besarnya pembagian wasiat. Itu kan syarat material. Isi testamen harus mengikuti hukum nasional si pembuat wasiat. Berarti kita berbicara prinsip nasionalitas. Ya. Jadi misalnya untuk BW Indonesia itu ada ketentuan bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 total bundel warisan. Tidak boleh. Kalau sampai itu dilanggar, jadi ini untuk melindungi anak-anak ya. Jadi nggak boleh dengan alasan si pewarisnya itu sudah tidak cinta lagi dengan istrinya, tidak cinta lagi dengan anak-anaknya, terus semuanya dikasihkan kepada nggak tahu siapa itu. Selingkuhannya yang di Australia atau di Singapura dengan cara memberi wasiat, tidak boleh. Karena ada ketentuan yang ini, yaitu legitime porsi. Legitime porsi itu adalah porsi yang tidak bisa dilanggar. Porsi warisan yang tidak boleh dilanggar dengan wasiat. Jadi untuk ini, masalah legitime porsi itu diatur oleh hukum nasional si pembuat wasiat. Jadi kita berbicara prinsip nasionalitas. Jadi untuk isi wasiatnya mengikuti hukum nasional yang besar jumlah
properti yang mau diwasiatkan, siapa yang boleh dan tidak boleh, itu mengikuti prinsip nasionalitas. Tapi formalitasnya, ya, akta otentik apa enggak, itu mengikuti locus regit actum, ya, atau hukum di mana wasiat itu dibuat. Jadi itu. Jadi sama juga untuk orang asing, kalau saya baca di internet, ya, itu banyak orang India atau China itu punya bisnis kan di Indonesia, sehingga mereka punya properti di Indonesia, entah itu rekening bank, ya kan boleh orang asing juga punya rekening bank, terus punya aset macam-macam yang ada di Indonesia, misalnya. Oke. Nah, saudara, orang asing pun juga boleh membuat wasiat di Indonesia, boleh. Tapi itu tadi, satu, harus memenuhi syarat formalitas membuat wasiat di Indonesia. Jadi syarat formalitas membuat wasiat di Indonesia kalau untuk orang asing itu diatur di Stadblad, ya, nomor 559 zaman Belanda ini, dan ini belum dirubah sampai sekarang. Jadi untuk WNA yang membuat wasiat di Indonesia harus dibuat di hadapan notaris, ya. Walaupun di negara asalnya itu nggak ada notaris, tapi kalau di Indonesia ya harus dibuat di notaris di Indonesia dan harus dihadiri 2 orang saksi. Itu formalitasnya. Terus nanti notaris melaporkan wasiat WNA itu ke Kemenkumham, ya kan ada daftar tersendiri, daftar testamen namanya. Jadi itu harus memenuhi formalitas membuat wasiat di Indonesia. Isinya mengikuti hukum nasional si WNA tadi. Berapa banyak porsi-porsinya, tetap balik pada hukum nasional si WNA. Tapi formalitasnya, bentuk aktanya, testamennya mengikuti hukum Indonesia. Jelas ya, saudara? Kalau tidak, itu apa tadi konsekuensinya? Tidak memenuhi syarat formalitas. Konsekuensinya apa, saudara? Nah, itu tadi. Perbuatan hukum Anda tidak mengikat pihak ketiga. Jadi kalau tidak memenuhi akta otentik, syarat akta otentik untuk membuat testamen di Indonesia, kalau nanti testamennya dibuat di atas kertas, direk-rek di bawah tangan katakan ya oleh orang WNA, terus disimpan gitu, tapi tidak pernah didaftarkan, pokoknya tidak memenuhi syarat formal, akhirnya wafat. Terus orang yang disebut dalam testamen atau wasiat tadi mengklaim bagiannya, ya pejabat Indonesia bilang sorry, saya nggak bisa memberikan propertinya orang asing itu ke saudara, karena wasiat itu tidak mengikat kami, tidak memenuhi syarat formal. Ngerti ya, saudara? Itu pentingnya dipenuhi syarat formalitas. Ini saya share lagi daftar hadirnya yang baru masuk. Oke. Selanjutnya, kontrak sama. Untuk kontrak juga sama. Jadi syarat materialnya, kecakapan, sebab yang halal, itu mengikuti hukum nasional para pihak. Tapi apakah kontrak itu boleh dibuat di bawah tangan atau harus akta otentik, ya misalnya harus dibuat di hadapan saksi dan seterusnya, sesuaikan dengan hukum formal di negara di mana kontrak itu dibuat. Ya, kalau tidak memenuhi syarat formal, sekali lagi kontrak itu tidak mengikat pihak ketiga. Oke, sama kontrak demikian pula. Selanjutnya untuk pendirian badan hukum, ya badan hukum, entah itu PT, entah itu yayasan, entah itu koperasi. Untuk di Indonesia syarat formalnya diatur di mana? Syarat formal diatur kalau mau mendirikan yayasan di Undang-Undang Yayasan. Kalau mau mendirikan dalam bentuk perseroan terbatas, ya mengikuti syarat formal Undang-Undang PT
nomor 40 tahun 2007. Misalnya harus didaftarkan di Kemenkumham. Setelah didaftarkan harus diumumkan di berita negara dan seterusnya. Ya. Nah, seperti itu namanya syarat formal. Tanpa itu ya PT itu dianggap nggak ada, nggak pernah dianggap PT. Sehingga kalau ada sengketa, yang digugat bukan PT-nya, tapi orang-orangnya. Kan repot. Orang-orang yang mendirikan PT itu. Karena PT-nya dianggap nggak pernah ada oleh pihak ketiga. Ya, jadi itu gunanya memenuhi syarat formalitas. Selanjutnya, ini perkecualian khusus untuk benda tetap. Benda tetap itu selalu khusus sendiri. Ya. Dalam bidang HPI, benda tetap itu Anda pernah belajar ada prinsip forum resite. Ya, forum resite itu artinya apa? Yang berhak mengadili sengketa atas hak benda tetap hanya pengadilan. Pengadilan yang memiliki yurisdiksi hanya pengadilan yang berada di tempat benda tetap berada. Terus lex resite, ya, hukum yang mengatur untuk hak kebendaan benda tetap, yaitu hanya hukum di mana negara di mana benda itu berada. Jadi untuk syarat formal, ya, misalnya transfer kepemilikan tanah, transfer kepemilikan bangunan, ya. Kontraknya, formalitasnya maupun materialnya harus mengikuti hukum negara di mana benda tetap itu berada. Ini untuk khusus untuk benda tetap. Ya. Jadi prinsip lex resite itu di atas prinsip locus regit actum, ya. Jadi mendahului, khusus untuk benda tetap. Jelas ya saudara. Jadi ini saya rasa yang untuk pembahasan tentang hukum yang mengatur formalitas, ya, sebuah perbuatan hukum, yaitu locus regit actum, sudah tuntas. Selanjutnya saya teruskan sebentar karena waktunya mepet. Nah, sorry. Loh, kok saya tutup? Sebentar ya. Yaitu nah, sekarang kita belajar badan hukum. Saya harap Anda nggak bingung ya, karena ini kayak dua bidang yang memang tidak berhubungan. Tapi ya harus saya sampaikan sekarang, mengingat minggu depan, ya saya warning saudara, minggu depan akan ada kuis untuk semua. Dan kuis ini itu merangkum materi sejak kuliah pertama, ya, sejak kuliah pertama. Saya tidak mau Anda karena terlalu banyaknya materi yang saya ajarkan, ini sudah berapa kali tatap muka. Akhirnya malah lupa dengan prinsip-prinsip HPI yang pertama-tama, kan gawat. Jadi minggu depan itu kuis itu untuk mengingatkan saudara lagi atas seluruh aturan, prinsip, semuanya dari pertama sampai hari ini. Kalau nggak saya ingatkan, bubar. Anda lupa, kalau sudah lupa, salah menerapkan prinsip kan gawat. Ya, untuk suatu peristiwa HPI salah, keliru prinsipnya. Jadi itu siapkan ya diri Anda untuk minggu depan. Makanya sekarang saya ngebut supaya kelar, karena minggu depan dipakai itu. Terus tanggal 7 ini dicatat di agenda mahasiswa ya. Tanggal 7 sampai 9 Desember. Jadi minggu depan kuis, terus minggu depannya lagi saudara akan ada join class. Ya, program antara kerjasama antara FH Universitas Brawijaya dengan FH Universitas Kebangsaan Malaysia.
Jadi nanti kuliah juga akan diikuti oleh mahasiswa Malaysia, saudara. Jangan malu-maluin Bu Afifah, ya. Nanti Bu Afifah bisa tersinggung, marah. Kan ini sudah kerja keras, Bu Afifah sudah capek menyiapkan program ini, ya. Anda harus bergabung, nanti saya umumkan jadwalnya. Saya posting. Nah, ada sertifikat bagi yang aktif bertanya. Jadi jangan sampai nanti kuliah itu Fakultas Hukum Brawijaya yang menyelenggarakan, tapi didominasi oleh mahasiswa-mahasiswa Malaysia. Aduh kan bahaya, aduh malu. Mahasiswa Indonesianya diam, nggak bisa bahasa Inggris Bu, aduh ya, masa gitu. Kalaupun nggak bisa bahasa Inggris kan bisa menulis pertanyaannya bahasa Indonesia seperti minggu lalu ya kuliahnya Profesor Leon. Nanti ditranslate kan begitu. Ya. Jadi 7, 8, 9 akan ada kuliah gabungan yang diberikan oleh dosen Malaysia dan dosen Brawijaya. Itu kesempatan emas, saudara, ya, mengikuti kuliah. Terus pesertanya juga mahasiswa Malaysia. Silakan Anda buka website Universitas Kebangsaan Malaysia. Rankingnya nomor berapa itu? Tinggi sekali. Brawijaya jauh di bawah Universitas Kebangsaan Malaysia rankingnya. Ya, jadi kita harus bersyukur mereka-mereka yang datang dari universitas-universitas bagus di Australia, Malaysia, itu mau kerjasama dengan FH Brawijaya. Manfaatkan itu, saudara. Ya. Itu untuk masa depan Anda. Masa depan itu semakin berat, persaingan semakin keras. Ya. Jadi ini masa-masa di mana Anda memperkaya pengalaman Anda, tahu dunia asing itu gimana. Jadi dicatat minggu depan kuis, minggu depannya lagi join kelas dengan Malaysia. Oke, jadi sekarang tentang hukum yang berlaku untuk badan hukum. Kenapa ini penting? Saya ingatkan lagi mahasiswa, subjek hukum, ya. Subjek hukum itu apa? Yaitu mereka yang bisa melakukan gugatan menuntut haknya. Ya, di muka pengadilan seperti itu. Dan juga bisa digugat karena tidak melaksanakan kewajiban. Itu subjek hukum maknanya, ya. Makanya kayak anak kecil itu subjek hukum. Orang gila, tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum. Berarti apa? Tidak bisa digugat dan juga tidak bisa gugat. Ya. Misalnya seperti itu. Anak yang belum dewasa belum jadi subjek hukum. Nah, subjek hukum itu bukan hanya manusia atau bahasa Inggris Belandanya Naturlaw person. Subjek hukum itu juga badan hukum yang abstrak, ya, badan hukum. Badan hukum itu bisa berupa badan usaha. Anda mungkin sudah belajar di hukum dagang, kan? Ya, hukum dagang. Bisa PT, perseroan terbatas, ya kan? Koperasi. Namun tidak semua badan usaha itu badan hukum. Artinya apa? CV, ya, Kommandister Vennootschap, terus kemudian firma, itu tidak bisa menggugat sendiri di muka pengadilan kalau ada sengketa dengan pihak ketiga, kontrak gitu misalnya. Nggak bisa. Karena mereka belum menjadi subjek hukum. Mereka belum badan hukum. Ngerti? Sehingga kalau yang menggugat itu adalah, atau yang digugat nanti sampai harta-hartanya disita, itu bukan firmanya atau bukan CV-nya, tapi orang-orangnya, ya pengurus firma itu. Jadi firmanya itu misalnya bangkrut atau ada sengketa bayar ganti rugi, yang disita itu bukan hartanya firma, yang dikasnya firma, bukan. Sampai harta pendiri firma. Karena firma itu bukan badan hukum, jadi tidak bisa jadi subjek hukum. Ngerti ya, saudara? Nah, badan hukum itu seperti PT. Di Indonesia badan hukum itu badan usaha. Yang bisa jadi badan hukum itu hanya 3. PT, koperasi, yayasan. Apa maknanya? Mereka bisa menggugat sendiri.
dan mereka juga bisa digugat. Kalaupun digugat dan harus sampai bayar ganti rugi, ya, mereka itu yang ganti ruginya hanya diambil dari hartanya PT saja atau hartanya yayasan atau koperasi saja, tidak sampai ke pendiri karena sudah ada pemisahan harta. Dianggap badan hukum ini mandiri. Ngerti ya maksud saya? Jadi subjek hukum itu ada dua. Naturlah person, ya manusia kayak kita, yang sudah memenuhi syarat-syarat umur tertentu, dan badan hukum. Badan hukum, bukan badan usaha loh ya, badan hukum. Untuk menjadi badan hukum itu tadi kan yang saya jelaskan. Harus didaftarkan dulu, memperoleh persetujuan kementerian, macam-macam. Faktanya harus akta otentik, ada anggaran dasar, ada pemegang sahamnya. Ngerti saudara? Baru bisa jadi subjek hukum. Karena mereka namanya badan hukum. Itu. Nah, berarti dengan kata lain, karena mereka subjek hukum, mereka juga punya status personal. Punya status personal, saudara. Nah, sekarang tapi ada bedanya. Status personalnya badan hukum dengan manusia, ya, status personalnya reh person dengan natural person. Ini nggak ada di slide ya, ini saya tulis sendiri, saya buat tabel. Coba kita lihat di sini, misalnya kita lihat perbandingannya. Jadi kalau mereka itu manusia atau natural person, status personal, berarti kalau kita berbicara status personal, kita berbicara apa? Perkawinan, perceraian, warisan, ya toh? Kecakapan, umur. Tapi badan hukum kan nggak punya keluarga, jadi ya status personal badan hukum berarti kita tidak berbicara tentang apa? Tentang perkawinan, perceraian, anak seperti itu. Berarti kalau kita berbicara status personal badan hukum atau reh person, itu kita berbicara tentang misalnya kemampuan badan hukum itu untuk bertindak, misalnya membuat kontrak dengan pihak ketiga, ya. Bisa nggak sebuah badan itu membuat kontrak dengan pihak ketiga? Hidup dan matinya, bangkrut misalnya, statusnya bangkrut atau pilot, atau kewajiban membayar pajak, atau hak untuk memperoleh tanah, hak atas tanah. Itu status personal badan hukum. Kita nggak berbicara tentang kawin, cerai, anak, kalau berbicara badan hukum. Ngerti ya? Jadi untuk hal-hal ini yang saya highlight ini, itu hukum apa dong yang mengatur? Ya kan? Kalau kita berbicara manusia, kita sudah tahu di Indonesia untuk menentukan hukum yang mengatur status personal, kawin, cerai seperti itu adalah hukum nasional para pihak. Karena ada prinsip nasionalitas. Tapi kalau badan hukum kita tidak berbicara prinsip nasionalitas, saudara, ya kan? Kita berbicara ini. Sekarang saya buka. Doktrin ini, seperti yang sudah saya katakan berulang kali, Indonesia sampai detik ini belum memiliki undang-undang HPI, ya kan? Masih berupa RUU. RUU kan bukan sumber hukum. Kemudian peraturan zaman Belanda juga nggak ada tentang badan hukum. Algemeen Bepalingen juga nggak mengatur, tidak mengatur tentang status personal badan hukum. Sehingga ya terpaksa kita harus menggunakan sumber hukum lain, yaitu doktrin atau jurisprudensi. Jadi untuk status personal badan hukum itu ada 3 doktrin di dunia ini. 3 doktrin. Silakan Anda baca sendiri, ya. Terlalu panjang kalau saya jelaskan, nanti makan waktu. Sekarang kan tinggal pertanyaannya,
untuk HPI Indonesia, doktrin mana yang dipakai untuk menentukan hukum yang mengatur status badan hukum? Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kita belum punya undang-undang HPI. Sehingga kita bicaranya merujuk pada berbagai undang-undang yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Kalau dari RUU HPI itu hukum yang mengatur tentang status personal badan hukum, ya, hak kewajiban badan hukum, kemampuan badan hukum membuat kontrak dengan pihak ketiga misalnya. Itu diatur oleh hukum dari negara di mana badan hukum itu didirikan. Kita tahunya gimana, mahasiswa? Untuk tahu di mana sih atau hukum negara mana sih, ya, badan itu didirikan? Biasanya kita lihat di anggaran dasar. Ya. Di anggaran dasar itu, anggaran dasar perusahaan itu biasanya dituliskan. Silakan Anda buka contoh-contoh anggaran dasar, banyak itu di internet, template-template, contoh-contoh. Itu disebutkan bahwa badan hukum ini didirikan menurut hukum New York misalnya. Ya berarti kalau anggaran dasarnya bilang seperti itu, ya berarti ini badan hukum Amerika. Ngerti? Sehingga hukum yang mengatur hak kewajiban, kemampuan mereka bisa membuat kontrak atau tidak dengan pihak ketiga, ya ditentukan oleh hukum Amerika. Walaupun mereka beroperasi di Indonesia misalnya. Ngerti ya? Namun apabila badan hukum itu, ya, memang benar didirikannya di Amerika, tapi juga punya kantor pusat membuka, ya. Kalau kita sekarang, kenapa sih kita perlu membicarakan badan hukum ini, ya? Ini kan barang abstrak, kadang sulitlah kita memahami. Ini karena apa? Kalau kita lihat di slide yang ini, saudara, ini karena di abad 21 itu semakin banyak tumbuh perusahaan yang disebut sebagai multinational company. Kita semua tahu ya, Unilever, Siemens, Johnson & Johnson, Bayer. Bingung kita, itu perusahaan apa sih? Perusahaan Indonesia? Iya. Perusahaan Belanda? Iya. Di Malaysia juga ada. Makanya sampai dinamakan multinational corporation. Sehingga kita bingung, hukum apa yang dipakai untuk mengatur korporasi seperti ini? Nah, itu pentingnya kita belajar subjek ini memang. Belum lagi kita berbicara perusahaan-perusahaan yang sekarang virtual itu, digital. Nggak pernah ada kantornya di Indonesia. Spotify, Zoom, Google, nggak perlu buat kantor. Tapi sudah berbisnis di Indonesia. Terus ini gimana hukum yang dipakai untuk mengatur mereka gimana nanti? Hak kewajiban mereka. Sebagai badan hukum, sebagai subjek hukum. Pakai hukum mana? Kalau mereka misalnya melanggar hak-hak konsumen di Indonesia, bisa dipahami ya di sini. Apa mereka punya hak-hak atau kewajiban bayar pajak di Indonesia? Itu kan status personal badan hukum juga. Diatur pakai hukum Amerika, karena mereka kan Google, kantor pusatnya Amerika, anggaran dasarnya pakai hukum Amerika. Atau pakai hukum Indonesia. Nah, ini pentingnya. Sehingga untuk status personal badan hukum yang seperti itu, HPI Indonesia, RUU tapi masih berupa RUU. Nah, kita mengatur pakai hukum di mana badan hukum itu didirikan. Tetapi jika badan hukum itu melaksanakan kegiatan utamanya, misalnya yaitu tadi melakukan Zoom seperti itu kan banyak kegiatan di Indonesia, Microsoft,
terus Unilever itu juga kegiatan utamanya juga ada di Indonesia. Maka untuk menentukan status personal badan hukum tadi, kewajiban membayar pajak dan sebagainya, itu akan bisa digunakan hukum Indonesia karena mereka menjalankan kegiatan utamanya di Indonesia. Bisa dipahami ya ini. Terus kalau kita sekarang melihat pada UU-PA, Undang-Undang Pokok Agraria, berarti di sini kita berbicara hak untuk memiliki tanah, hak atas tanah, yaitu HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Disebutkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria, badan hukum asing kalau mau memiliki hak atas tanah, yaitu HGU, HGB, hak pakai, maka satu syaratnya adalah badan hukum itu harus badan hukum Indonesia, yaitu didirikan menurut hukum Indonesia. Jadi itu tadi harus didaftarkan, diumumkan di Berita Negara Indonesia, dan kumulatif syaratnya, tidak hanya satu-satu tapi kumulatif. Selain itu harus berkedudukan. Jadi harus memiliki kantor di Indonesia. Karena banyak praktek di dunia itu badan hukum itu hanya didaftarkan tok. Ya, jadi supaya punya kewarganegaraan misalnya di Indonesia, ya kan? Karena pajaknya di Indonesia itu rendah seperti itu. Tapi mereka operasionalnya tidak di Indonesia, tapi di Singapura misalnya. Itu juga banyak. Nah, untuk itu tidak bisa mereka memiliki hak guna usaha, hak guna bangunan di Indonesia karena Undang-Undang Pokok Agraria mensyaratkan bahwa badan hukum itu satu harus badan hukum Indonesia dan juga harus beroperasi atau berkedudukan di Indonesia. Ya, itu untuk badan hukum. Terus Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang PT, ya itu juga Anda nanti baca sendiri. Sehingga kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya di HPI Indonesia untuk badan hukum, ya, untuk status personal badan hukum, maka menggunakan doktrin inkorporasi. Inkorporasi itu artinya apa? Hukum yang digunakan untuk menentukan status dan hak-hak badan hukum itu mengikuti hukum negara di mana badan hukum itu didirikan. Dan tergantung masalahnya, kalau tanah itu dan, ya, dan memiliki tempat kedudukan di Indonesia. Atau, nah, salah satunya itu kalau RUU HPI pakai atau. Di samping itu bisa juga untuk menentukan status dan kecakapan badan hukum ditentukan menurut hukum di mana badan hukum itu memiliki kantor manajemen yang efektif. Sehingga hak membayar pajak atau kewajiban ini itu juga bisa ditentukan berdasar hukum negara di mana mereka memiliki kantor manajemen yang efektif. Jadi itu untuk masalah badan hukum. Memang ruwet ya, karena apa ya? Itu tadi adanya praktek multinational corporation tadi, sehingga kita sendiri kadang bingung, pengadilan itu bingung untuk memutuskan hak kewajiban badan hukum itu ikut hukum yang mana, nah, gitu kan. Jadi sekarang kita tahu bisa digunakan hukum dari negara di mana mereka didirikan dan juga mungkin saja digunakan hukum di mana mereka memiliki kantor manajemennya. Seperti misalnya Singapore Airlines, ya, Singapore Airlines. Singapore Airlines itu jelas perusahaan berkewarganegaraan Singapura karena mereka adalah BUMN, ya seperti Garuda, ya Garuda Indonesia. BUMN pemerintah Singapura. Tapi kebetulan Singapore Airlines itu juga memiliki kantor manajemen di Jakarta. Kalau kita lihat di sana, ya besar sekali kantor manajemennya yang melayani operasionalnya, jual beli tiketnya, kontrak, dan memiliki karyawan banyak. Jadi kan memiliki kantor manajemen. Sehingga untuk ini kalau ada masalah tentang status, kecakapan, kemampuan berbuat hukum,
terhadap Singapore Airlines di Indonesia, pengadilan Indonesia bisa menerapkan hukum Indonesia. Jadi kewajiban-kewajiban membayar pajak, seperti itu. Pengadilan Indonesia bisa menerapkan hukum Indonesia. Karena yaitu tadi, Singapore Airlines memiliki tempat kedudukan manajemen yang efektif di Indonesia. Jelas ya? Itu pentingnya bidang ini. Nah, tapi ada juga, saudara, permasalahan bagaimana Bu tanggung jawab direktur direksi? Karena kita tahu bahwa badan hukum itu kan abstrak, nggak mungkin dia beroperasi tanpa manusia di belakangnya, benar nggak? Biasanya badan hukum kalau kita berbicara korporasi itu organnya itu adalah komisaris, benar nggak? Ya, direksi, dewan direksi. Kalau kita berbicara yayasan berarti kita berbicara organnya itu pengurus. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab individu itu? Kan mungkin saja mereka memiliki juga tanggung jawab pada pihak ketiga. Untuk itu, untuk kewajiban individu orangnya yang ada di dalam badan hukum, itu ya diatur sesuai, ya mereka diaturnya sesuai dengan hukum yang disebutkan di anggaran dasar perusahaan. Kalau anggaran dasar perusahaan itu tidak menyebutkan, barulah hakim Indonesia menentukan kewajiban individu tadi. Walaupun tadi memang saya sebutkan bahwa badan hukum itu sudah mandiri sebagai subjek hukum. Tapi biasanya ada juga kan direksi yang nakal, tidak mengikuti prosedur perusahaan. Jadi direksi ini berarti harus bertanggung jawab sendiri atas perbuatan hukumnya, mengucurkan pinjaman, padahal pinjaman itu nggak boleh seperti itu, harusnya ada prosedur yang diikuti. Kemudian direktur utamanya nakal misalnya ya, membuat perjanjian ya fiktif seperti itu. Sehingga hukum apa yang dipakai untuk mengatur hak kewajiban perdata? Saya nggak berbicara pidananya, perdatanya. Individu ini ya biasanya sudah diatur di anggaran dasar. Tapi kalau anggaran dasarnya tidak mengatur, maka hakim Indonesia akan menerapkan hukum dari negara di mana perusahaan itu didirikan. Atau kalau tidak, ya pakai hukum negara di mana perusahaan itu berada. Ya. Seperti itu. Itu kalau kita berbicara individu dari badan hukum tadi. Tapi kalau kita berbicara badan hukumnya per se, yaitu tadi prinsip inkorporasi dan prinsip kedudukan kantor manajemen yang efektif. Baik, jadi silakan Anda pelajari ini semua sebagai bahan untuk kuis minggu depan. Jadi mungkin tidak saya buka tanya jawab karena saya harap Anda bisa membaca lebih lanjut kan apa yang ada di sini. Jangan lupa mengisi daftar hadir saudara. Oke, baik, terima kasih. Jadi bisa kita akhiri. Selamat siang. Baik Bu, Siang, terima Bu. kasih. Terima kasih Bu.